Halo sobat viewers, welcome back to my channel Dobes Yudanto. Oke men, jadi pada kesempatan kali ini kembali kita akan membahas kedua reel ini. Ini adalah Daido Daimonic, dimana untuk reel ini kemarin udah saya review yang ada pada video satu ini, dan juga kemarin udah sempet saya test field juga men. Videonya ada di sini, dan untuk hasil dari review dan test fieldnya itu emang bener-bener mencengangkan sekali. Untuk reel ini dari sistem brakingnya ini sangat memuaskan banget men. Jadi buat teman-teman semua yang pengen belajar buat main bed casting pakai reel bed casting, ini merupakan salah satu reel yang paling rekomendasi dari saya untuk kalian gunakan. Cuman memang ada beberapa hal sih, beberapa faktor dari reel ini. Misalnya dalam penggunaan bearing hybridnya itu memang agak terasa sedikit kasar untuk putaran reelnya, tetapi itu bukan karena reelnya jelek, bukan karena reelnya rusak, tapi memang karena dari karakter bawaan dari reel hybrid itu memang dia agak kasar sih. Makanya untuk reel ini agak berasa sedikit kasar waktu kita gunakan. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan bongkar untuk reel ini dan kita akan lihat gimana sih untuk komponen dalam dari si Daido Daimonic ini. Sekaligus saya pengen perlihatkan kepada kalian ada sesuatu yang beda dari kedua reel ini men. Makanya untuk kedua reel ini kemarin waktu kita timbang itu untuk beratnya memang agak ada selisih beratnya, padahal serinya sama, modelnya sama, tipenya sama, tapi beratnya itu berbeda di sekitar berapa puluh gram kemarinnya, saya lupa itu. Dan akan saya beritahu kenapa ada perbedaan dari berat, karena ada perbedaan dari spare part yang digunakan juga. Dan sekarang kita akan bongkar dulu untuk reelnya. Tetapi sebelum kita bongkar reelnya, kita kembali ke rutinitas awal kita. Kita ngopi dulu men. Mantap bro. Oke, sekarang saya akan langsung bongkar untuk reelnya. Akan langsung saya jabarkan, tidak akan saya videokan untuk pembongkarannya. Kita akan langsung jabarkan biar videonya lebih cepat. Oke men? Oke men, jadi untuk reel Daido Daimonic ini udah dalam keadaan full terbongkar semua ya. Jadi di sini akan mulai saya jabarkan satu persatu untuk spare part dari reel ini. Yang pertama-tama pada bagian handle. Untuk handlenya ini dia menggunakan bahan metal aluminium CNC. Kemudian di bagian knob ini bisa dibongkar pasang men. Nah, jadi ini bisa dibuka. Dan kemarin juga udah sempat kita bahas ya. Dia bisa dibuka ini. Dan pada bagian dalamnya ini ada dua buah bushing sebagai supportnya. Dan kemarin juga udah sempat saya ganti pakai DSP Magnus. Dan kemudian di bagian bodi untuk reel ini dia menggunakan bahan RPG2. Di sini untuk RPG2 itu yaitu Reinforced Power Graphite 2. Dimana untuk tingkat kekuatan bodi diklaim itu lebih kuat 20% jika dibandingkan dengan bahan grafit standar grafit men. Kemudian untuk skrup dari reel ini udah menggunakan skrup terbaru dari Daido, dimana untuk skrupnya ini menggunakan bahan stainless steel dan udah terdapat karet sealnya. Dan untuk skrupnya ini sendiri di bagian bawah payungnya ini udah ada kayak selokan nih, selokan untuk dudukan dari karet sealnya ini. Jadi kalau karet sealnya ini kita rapetin di sini, ini karet sealnya ini langsung akan duduk pada bagian selokan atau celah untuk karet sealnya ini. Jadi dia akan lebih pakem. Nah kemudian untuk kekurangannya sih karet seal ini, dia kurang efektif ya. Jadi pada saat pertama kali pemasangannya aja dia akan ngerapat. Dan kemudian setelah kita kunci dan kita buka, untuk karet sealnya ini rata-rata pada putus semua nih. Tuh, ini pada putus semua. Nah, jadi secara fungsional memang berfungsi, tapi hanya untuk kuncian pertama. Dan biasanya pada saat buka ini rata-rata dia punya seal itu pada rusak semua men. Nah ini untuk reel keduanya, sealnya juga pada rusak di sini tuh. Nah, jadi ini hanya untuk kuncian pertama, itu dia lebih padat. Tapi kalau kita buka, dia untuk sealnya ini pasti dia akan ikut muter kan. Jadi dia sobek semua nih. Nah, tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Karena memang untuk fitur ini hanya pendukung aja sih, penunjang aja menurut saya, nggak akan terlalu signifikan ya. Masalah skrup diberi seal kayak gini, nggak akan terlalu signifikan untuk menahan air. Karena tanpa seal aja, air itu udah susah sekali sih untuk masuk atau meresap melalui bagian skrup, kecuali kalau reelnya ini kecebur ya. Oke, dan juga kalau hitungan untuk sebuah reel bed casting itu untuk celah masuk air ke dalam gearboxnya ini ada banyak banget sih, bukan cuma dari skrup aja, malahan celah terbanyak itu masuk dari spoolnya ini, dari lubang spoolnya ini.
Kemudian dari handle juga bisa terbilang itu salah satu celah yang besar sekali untuk celah masuknya air ke dalam bagian gearbox nantinya untuk reel ini. Oke, kita lanjut lagi nih. Nah, kemudian di bagian star drag untuk reel ini, dia udah menggunakan bahan metal. Dan mungkin kalau teman-teman semua jeli, kalian akan melihat ya, ada perbedaan mekanisme pada star drag-nya ini. Di sini untuk salah satu star drag-nya, dia menggunakan sistem ulir. Jadi pengunciannya menggunakan sistem putaran. Dan untuk satunya lagi, dia menggunakan sistem knockdown. Jadi untuk star drag-nya ini, dia menggunakan sistem kuncian yang nantinya ada pada bagian ini, handle. Nah, jadi ini adalah salah satu mekanisme yang berbeda pada reel ini. Dan tentunya untuk main shaft-nya nanti, untuk salah satu star drag, terutama yang menggunakan sistem knockdown seperti ini, dia akan memiliki ukuran yang lebih panjang biasanya untuk main shaft-nya. Enggak terlalu panjang sih, enggak terlalu signifikan. Paling sekitar 2 mili, 3 mili gitu untuk perbedaan panjangnya. Kemudian di bagian pair spring-nya juga pasti akan berbeda. Yang menggunakan sistem ulir atau sistem drat, dia akan menggunakan pair spring seperti ini. Dan yang menggunakan sistem knockdown, dia akan menggunakan pair spring yang seperti ini, mamen. Kemudian di bagian spool, dia menggunakan spool dengan tipe reguler, dengan tipe V-spool. Dan untuk spoolnya ini udah didukung dengan 2 buah ball bearing support. Yang satu ada pada bagian spoolnya di sini. Ini menggunakan bearing hybrid. Kemudian yang satu lagi ada pada bagian tutup spoolnya. Nah, di sini, di dalam sini. Ini juga menggunakan ball bearing hybrid pada bagian dalamnya ini. Dan untuk spoolnya ini pada bagian as dia menggunakan bahan stainless steel. Kemudian di bagian braking system dia menggunakan double braking, yaitu magnetic dan juga SVS. Nah, di sini untuk magnetiknya dia menggunakan 10 buah magnet N52 generasi kedua. Ini ada 10 di pinggirannya ini. Dan ada satu sistem SVS atau centrifugal di bagian tengahnya sini. Jadi untuk brakingnya ini seperti saya bilang kemarin, ini udah pakem banget. Malahan kemarin pada waktu saya penggunaan, saya sama sekali tidak mengaktifkan bagian centrifugal sistemnya ini. Saya hanya menggunakan magnetic brake-nya aja, dan itu udah sangat enak banget untuk brakingnya, udah sangat paten banget lah. Itu udah bekerja dengan pakem sekali untuk brakingnya. Kemudian di bagian main shaft untuk reel ini juga terlihat berbeda, men. Untuk salah satu reelnya ini yang menggunakan spool merah ini, nah cirinya ini yang kayak gini ya. Yang bagian frame-nya ini ada warna silvernya. Ini menggunakan main shaft berbahan duralium. Dan yang satunya ini, dia menggunakan main shaft berbahan brass. Nih, men. Kelihatan banget kan jelasnya. Makanya untuk reel ini, kedua reel ini walaupun memiliki seri yang sama, pada waktu kemarin kita timbang, ini memiliki bobot yang berbeda. Ini salah satu yang menyebabkan bobotnya itu berbeda. Bahan main shaft-nya ini, men. Dan di bagian spare part dalam sih, kalau kita lihat yang lainnya sih sama semua. Jadi untuk perbedaannya itu cuma ada di 2 titik aja, yaitu ada pada bagian main shaft dan juga ada pada bagian sistem untuk star drag-nya. Kemudian di bagian drive gear untuk reel ini dia menggunakan bahan brass, dan di sini untuk gigi-giginya ini terlihat kasar. Jadi salah satu kelebihannya adalah dia akan memiliki power yang maksimal dengan drive gear gigi yang kasar ini. Tapi untuk efeknya adalah pada waktu kita meretrieve itu akan ada sensasi kayak getaran gitu waktu kita nge-retrieve, karena dia tidak menggunakan tipe micro modul. Kemudian untuk clickernya, di sini dia menggunakan clicker dengan tipe advance. Dan di sini pada bagian housing clickernya yang berwarna ungu ini menggunakan bahan metal. Makanya untuk reel ini, untuk clickernya itu terdengar nyaring banget, mamen. Ini kuncinya nih. Karena dia pada housing ini dia menggunakan bahan metal. Sedangkan kalau yang lain itu rata-rata mereka menggunakan tipe advance. Tetapi pada bagian housingnya mereka menggunakan bahan ABS. Makanya untuk clickernya itu memang tidak terdengar begitu nyaring ya. Nyaringnya iya, tapi garingnya kurang dapat. Untuk reel ini nyaringnya dapat, terus garingnya juga enak, mamen. Mantap banget ini. Kemudian di bagian drag system dia menggunakan 3 lapisan. Yang pertama dia menggunakan bahan karbon. Dan di sini karbon yang digunakan udah termasuk karbon yang premium, yang bagus punya. Kemudian ada satu lapisan bahan teflon. Dan ada juga satu lapisan, ini kalau kata teman-teman ini merupakan karbon putih, mamen. Lanjut di bagian clutch plate-nya ini menggunakan bahan ABS. Dan di sini ABS-nya tebal banget dan lebar banget untuk clutch plate-nya ini. Ini termasuk salah satu yang paling lebar yang pernah saya bongkar. Dan kemudian untuk clutch cam plate-nya tidak ada. Jadi di bagian dudukannya ini dia menggunakan bahan metal yang ditanam langsung ke bagian bodinya ini. Harusnya ini akan menjadi lebih kuat. Kemudian untuk clutch lever plate-nya dia menggunakan bahan metal nih. Tuh.
Untuk tambar connection dia menyatu menjadi satu. Nah, ini untuk tambar connectionnya, langsung menggunakan bahan metal, pastinya akan lebih awet dan kuat di bagian tambarnya. Di bagian kick lever, dia menggunakan bahan metal juga nih. Tuh. Untuk pernya nanti dia akan menggunakan per tarik. Nah, ini dia menggunakan per tarik, bukan per tendang. Per tendangnya ada satu untuk pendukung pada bagian atas ini. Kemudian di bagian one way, untuk reel ini dia menggunakan standar one way. Di sini ada 6 buah roller bearing pada bagian dalamnya. Kemudian untuk one way-nya ini dia udah di lock menggunakan satu buah skrup di sini. Jadi dia padat, nggak bisa gerak-gerak lagi di sini. Di sini untuk bagian gear idle-nya dia menggunakan sistem tumpang tindih kayak gini, men. Jadi memang agak sedikit merepotkan pada waktu kita bongkar pasang untuk reel ini karena kita tetap mesti buka di idle gear-nya ini dulu, baru kita bisa cabutin di bagian main shaft-nya nih. Soalnya di sini kalau nggak kita cabutin, ini dia saling mengunci ini. Nah, jadi agak sedikit effort untuk membuka bagian dalam sistem dari gear untuk reel Daido Daimonic ini. Kemudian kita akan hitung untuk jumlah ball bearing pada reel ini. Jumlahnya itu ada 4 plus 1 ball bearing sesuai dengan spek ya. Kita akan hitung yang pertama ada pada bagian support spool. Di bagian tutup spool ada 1 juga, udah 2. Yang ketiga ada pada bagian as main shaft. Dan yang keempat ada pada bagian dasar main shaft. Nah, kemudian plus 1-nya ada pada bagian ball bearing yang ada pada bagian sini. Jadi udah pas banget untuk speknya itu di 4 plus 1 ball bearing. Kemudian untuk spare part yang bereaksi keras terhadap magnet akan kita cek juga. Di sini pairnya ini saya cek dulu. Ini bereaksi lemah terhadap magnet nih untuk pairnya. Nggak terlalu kencang. Di bagian sini semua, ini aman semua. Pair ini juga aman, men. Kemudian pair ini. Nah, ini bereaksi keras terhadap magnet nih. Ini untuk pair clutch plate-nya. Terus kita akan lanjut lagi cari aman. Ini untuk bagian klikernya nih. Di klikernya ini masih bereaksi keras terhadap magnet. Ini pair yang tadi. Nah, ini beberapa washer pada reel ini. Ini juga bereaksi keras terhadap magnet. Ada yang bereaksi keras, ada yang tidak bereaksi keras. Kemudian kita akan cari lagi seluruh ball bearing ya, bereaksi keras terhadap magnet. One way clutch. Di bagian one way-nya ini juga bereaksi keras terhadap magnet. Untuk as handle udah aman. Kemudian ini aman. Nah, kurang lebih itu aja. Nah, ini untuk clicker pada bagian drag clickernya ini bereaksi keras terhadap magnet juga. Selebihnya daripada itu untuk spare partnya udah termasuk minim terhadap reaksi magnet di sini. Oke, kurang lebih seperti itu untuk pembongkaran dan spare part dalam dari reel Daido Daimonic ini, dan sekarang saya akan susun lagi untuk reelnya. Oke, mamen, jadi untuk reel Daido Daimonic ini udah dalam keadaan terpasang kembali, dan tadi kita udah lihat ya untuk spare part dalaman dari reel Daido Daimonic ini. Walaupun terkesan jadul untuk modelnya, tapi dalamannya dan juga fitur-fiturnya emang oke punya sih. Ini untuk reelnya ini sangat modern banget. Teknologinya udah bukan kayak reel jadul lagi ya. Mulai dari sistem ini, dia udah menggunakan ball bearing hybrid. Kemudian di bagian klikernya juga dia udah menggunakan advance, housingnya juga keren, itu menggunakan bahan metal, line guide-nya juga di sini dia sudah menggunakan bahan titanium, dan kemarin juga saya udah jelasin mengapa dari Daido ini menggunakan bahan titanium dan mengapa memilih bahan titanium pada reel mereka ini. Kemudian dari braking sistemnya juga ini udah oke punya, menggunakan double braking. Jadi secara keseluruhan reel ini memang terbilang gabungan antara model yang jadul dengan teknologi dan fitur-fitur yang masa kini punya. Dan kemudian juga tadi kita lihat ada perbedaan dari beberapa mekanisme untuk reel ini, misalnya pada bagian start drag-nya ini berbeda, dan juga pada bagian bagian main shaft-nya itu juga berbeda, mamen. Yang ini dia menggunakan bahan dural, yang ini dia menggunakan bahan brass pada bagian main shaft-nya. Dan secara keseluruhan sih saya sangat merekomendasikan untuk reel Daido Daimonic ini kepada teman-teman semua, terutama kepada teman-teman semua yang baru belajar menggunakan BC atau baru mau
mencoba menggunakan reel bed casting, ini menjadi salah satu pilihan buat teman-teman semua, karena dalam segi braking sistemnya ini sangat mumpuni banget, sangat enak banget men. Dan kemarin juga udah kita tes untuk reelnya ini keren banget untuk braking sistemnya. Dalam penggunaan reel ini, walaupun saya belum tahu karakter dari brakingnya, pada saat pertama kali lemparan itu juga udah no kusut men, bener-bener non kusut. Dan juga kemarin pada waktu saya gunakan reel ini di kondisi angin kencang, berlawanan arah, ataupun mengikuti arah angin, untuk braking sistemnya sama sekali tidak saya atur-atur. Tetap dalam keadaan satu settingan, dan semuanya itu lancar banget men. Makanya untuk reel ini menjadi salah satu rekomendasi buat teman-teman semua yang pengen coba untuk menggunakan reel bed casting. Dan mungkin kalau kalian berminat, kalian cek aja langsung ke deskripsi saya. Di situ udah ada link untuk pembelian reel Daido Daimonic ini. Oke? Jadi sampai di sini dulu lah untuk videonya kali ini. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa kasih like, komen, bantu saya share video ini, dan jika kalian bersedia silahkan di subscribe biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap jangan lupa salam satu hobi dalam lensa.